Ada satu istilah yang dari dulu aku suka ya. I love you because I thought you were perfect, and then I know you are imperfect and I love you even more. Tapi itu adalah bagian terindah menjadi hidup manusia gitu loh, Hari, menurutku ya. Ketika kita tidak pernah mengizinkan diri kita untuk lost in love gitu ya. Ketika tidak pernah mengizinkan kita untuk benar-benar jatuh cinta sama seseorang, dan kemudian being hurt, terus kemudian recover, stronger gitu. Kalian akan jadi orang yang kentang gitu loh. Hai, welcome back semuanya. Welcome back to Kuru Podcast. Nah, baru-baru ini gue lagi nongkrong nih sama teman-teman seumuran gue. Pembahasan kita itu tidak jauh dari yang namanya masalah percintaan, masalah keuangan, karir, dan lain sebagainya. Di pertemuan atau tongkrongan kita kemarin, ada temen gue yang cerita bahwasanya kayaknya di umur sekarang susah banget nyari pasangan. Kayaknya kalau misalnya kita mau nyari pasangan, kita harus mulai dari perkenalan lagi, terus ini lagi, itu lagi, kayak capek banget, pengen yang cari yang serius-serius aja. Karena kalau misalnya gak serius, kayaknya terlalu banyak waktu dan effort yang dibuang gitu untuk mencari tambatan hati nih. Pertanyaan adalah Ci, sebagai pakar dari relationship, mulai sebagai seorang forte di masalah hubungan, gue mau nanya, emang bener ya ada fase-fase dimana kita mau berkenalan dengan orang sampai kita bisa jatuh cinta sama orang? Emang ada fase-fase gitu ya? Pertama-tama, aku jawab dulu keresahanmu dan teman-temanmu di awal ya. Jadi untuk membuktikan bahwa apakah itu keresahan kita saja, apakah itu hanya tongkrongan kita, atau itu udah keresahan masyarakat Indonesia gitu kan. Aku melakukan survei di TikTok kan waktu itu. Jadi ada kita, waktu itu kan kita sempat upload soal kenapa sih sekarang kayak makin susah dapat pacar gitu. Terus aku nanya ke survei itu, do you agree, do you disagree gitu, are you optimis, are you pesimis gitu. Terus awalnya ya Hari, lu mesti tahu bahwa seiring waktu ya, jadi di awal-awal tuh aku terima resultnya tuh hampir 60% tuh optimis. Optimis bahwa? 60% lebih optimis bahwa enggak kok, orang masih bisa, kita dapat pasangan gitu. Oke. Makin kesini ya, jumlah yang pesimis makin banyak dong. Kenapa tuh? Kenapa Kalian gitu? bisa cek di TikTok gue kalau mau. Tidak semuanya komen, tapi kebanyakan yang komen itu adalah ya karena intinya malah kehidupan semakin berat ya. Iya, kata teman-teman gue tuh mereka susah nyari yang serius gitu. Sebetulnya keseriusan ini kan juga susah ya. Pertama-tama serius buat lu tuh apa, serius buat gue bisa beda. Ya dong. Kan kayak kemarin kita bahas komunikasi itu kan juga ribet tuh, susah kan. Keseriusan tuh apa buat lu dan gue. Terus juga kayak lu tadi nanya, bener gak sih ada stages dalam relationship? Betul lah. Kemarin aja barusan kita bahas di episode minggu lalu bahwa ketika kita dekat sama orang itu kan ada stage of trust, stage of honesty, stage of so many things, it has stages gitu kan, ada skalanya lah intinya. Nah, dalam membangun hubungan dengan orang udah pasti iya dong, itu kan soalnya not given ya, itu kan bukan orang tua atau keluarga, itu kan orang asing dong sebetulnya. Jadi untuk kita mau membagi hidup dengan orang asing itu kan sebetulnya butuh level yang berjenjang gitu loh. Nah kemudian mungkin karena sekarang tuh eranya instan dan banyak yang cepat sehingga adalah yang langsung serius aja gitu. Nah tapi kan ada sesuatu yang tidak bisa di skip dong, nggak bisa dong lu pengen punya anak skip hamil, kan nggak bisa dong. Atau ya kalau nitip ke orang pun itu kan juga hamil dianya, ngerti gak sih? Gak tiba-tiba keluar dong anaknya. Jadi ada sesuatu yang tidak bisa di skip gitu. Jadi kalau gua sendiri penganut bahwa loh kalau lu mau serius jangan langsung mengejar resultnya. Kan serius tuh kan intinya nikah dong. Kan di society kita kan intinya itu doang, apakah kita akan menikah, apakah lu adalah jodoh gua. Nah jangan fokus ke goalnya. Itu kan sama kayak mengejar sebuah kesuksesan ya. Jangan fokus di goalnya doang, tapi kan you have to enjoy the journey gitu loh, with the person you want to enjoy with. Nah itu permasalahannya dong. Jangan kayak langsung apakah gue akan nikah sama orang ini. Jangan, pertanyaan tuh jangan gitu, tapi dibalik, apakah lu enjoy menjalani stage-stage itu bersama orang ini. Stage-stage-nya ini ada apa aja Ci, kalau boleh tahu? Sebetulnya kalau kalian baca literatur itu banyak banget ya. Ada yang membagi stage itu jadi 12, kadang-kadang ada yang jadi 8, ada yang jadi 5, ada yang jadi 3 gitu. Tapi kalau gue punya istilah sendiri sebetulnya. Intinya mah kalian relate sih paling. Pertama-tama tuh kita kalau lagi sama orang tuh pasti berbunga-bunga dulu. Oke. Kasmaran lah. Nah ya, kasmaran betul. Berbunga-bunga, habis itu bermasalah. Karena ini stage yang paling berat, bermasalah. Terus habis itu ketika kita bisa melampaui itu, kita berkomitmen sama orang itu. Dan ketika kita berkomitmen cukup lama, kita pasti pengen berkreasi sama orang itu bareng dari satu tim gitu. Bisa dielaborate dikit gak tentang 4 stages ini? Kayaknya kalau berbunga-bunga
Masa Hari nggak ngerti sih? Oke, bentar. Oh, sabar. Oke, iya. Maksudnya berbunga-bunga itu adalah fase yang paling sering kita rasakan lah ketika kita mengenal orang baru, terus kita penasaran tentang orangnya dan segala sesuatu itu kayaknya terasa baru gitu setiap hari gitu. Mungkin Betul. mungkin itu fase berbunga-bunga. Betul. Kata-katamu tadi betul. Mm-mm. Kebaruan itu loh Hari. Oke. Baru. Manusia tuh kan excited pada hal yang baru ya. Kata kunci berbunga-bunga tuh karena itu baru. Semuanya terasa baru. Kayak sepatu kalau baru kan keren ya. Lama-lama ya kotor. Nah, fase bermasalah ini itu masalah gimana dong? Masalah yang seperti apa nih? Wah kalau masalah yang seperti apa sih bisa ada 2 miliar masalah ya kalau disebutin ya. Karena kan relationship itu kan berwarna-warni banget. Cuman gini lah, intinya bermasalah tuh sebetulnya kalian relate. Aku tuh suka bingung ya. Menurutku jawaban paling tepat, ini istilahku ya. Ketika ditanya, kenapa lu putus sama dia gitu? Nggak cocok. Menurutku tuh jawaban yang udah paling mewakili segalanya. Karena nggak cocok gitu. Tapi ketika orang dijawab gitu, kan pasti kayak, kenapa nggak cocok gitu kan? Nggak cocoknya kenapa gitu? Lah, gue tuh bingung kalau ditanya kayak gitu. Loh, bukankah normal untuk orang tidak cocok daripada cocok ya? Gue tuh bingung. Nah, tau gak? Ini adalah apa yang ada dalam kepala gue ya. Oke. Karena ada sekian miliar manusia. Bukankah yang amazing itu ketika kita merasakan kecocokan dengan orang? Kalau nggak cocok tuh kan biasa ya. Bener gak sih? Oke. Bener gak sih? Oke, iya benar sih, nggak salah sih. Nah makanya ketika gue jawab nggak cocok, ya biasa dong. Jadi ternyata setelah kenal dan segala macem, setelah tahu lebih banyak, ternyata nggak cocok gitu. Nah bukankah itu biasa gitu? Terus masih orang nanya gini, tapi kan di awal udah pacaran. Nah, pacaran tuh kan untuk mencari tahu apakah cocok atau enggak. Oh, jadi pacaran itu untuk mencari tahu cocok atau enggak? Iya dong. Oh enggak, sorry. Maksudnya di tahap bermasalah ini itu sebenarnya dua orang ini udah boleh pacaran? Atau sebenarnya orang itu udah boleh pacaran itu ketika di fase mana sih? Dari keempat fase tersebut? Kalau itu mah gue bebaskan ya, karena pacaran kan sebenarnya status. Tapi itu kan tadi kan level perasaan tuh. Oke. Jadi tadi bukan level status, level perasaan. Nah kamu mau perasaan. Mempunyai status pacaran di mana terserah. Oh berarti terserah apakah kamu kita. Mau uji dulu gitu? Terserah. Berarti terserah kita. Apakah kita mau punya status di level berbunga-bunga, di level yang sudah ada bermasalah, berkomitmen ataupun berkreasi. Terserah. Kalau itu kan cuman sebutan. Bentar, tapi bermasalah ini maksudnya bermasalah seperti apa tuh? Bukan karena kecocokan kan? Oke, bagus. Jadi gini kan, tadi kan kamu nanya bermasalah itu yang gimana? Sebetulnya bermasalah itu pasti judulnya pasti nggak cocok kayak tadi aku bilang. Iya. Cocok itu biasa. Nah, kenapa masalah ini timbul? Karena kalian dua orang yang berbeda, yang punya ekspektasi berbeda terhadap semua pengalaman dan pengetahuan yang kalian miliki. Tangkap ya. Jadi kayak gue misalnya, gue kan punya pengalaman hidup yang beda. Gue kan punya pengetahuan yang berbeda soal ekspektasi gue terhadap kehidupan gue ke depannya mau apa. Terus cara pandang gue terhadap diri gue sendiri sebagai cewek, cara pandang diri gue sendiri sebagai nanti pasangan atau sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, mama papaku gitu ya. Dan punya suami dan segala macam itu kan kayak apa kan? Itu kan punya gue. Gue udah yang tahu. Ketika gue ketemu sama orang dan dia dari latar belakang kehidupan yang sangat berbeda gitu ya. Tentu saja semua ekspektasi yang dia punya, pengalaman dan kemudian apa yang dia mau dari gue, apa yang dia mau dari gue dari dia gitu-gitu kan beda banget tuh. Nah fase bermasalah ini adalah fase ketika dua warna ini keluar, kelihatan bedanya. Kalau di awal tuh kan berbunga-bunga tuh kan kayak masih nggak kelihatan apa-apa, semuanya merah kan ya. Semuanya masih cinta gitu. Nah ketika sebetulnya apakah kemudian fase bermasalah ini tiba-tiba cintanya tuh hilang? Enggak ya. Itu dia maksud gue. Kan kalian tuh kan saling menyukai gitu. Terus lama-lama semakin nyaman dong. Ya kan, semakin nyaman kalian merasa bisa mengeluarkan warna kalian. Sebetulnya prosesnya gitu. Jadi ketika kalian merasa kayak oke orang ini gue suka, gue nyaman, gue keluarin lah warna gue. Nah dia juga mulai ngeluarin warna gue. Ketika warnanya keluar, gitu. Loh, kok beda? Kok beda? Lah tiba-tiba perasaannya hilang, pus gitu. Semua perasaan cinta-cinta yang tadi berlebihan itu, boom, hilang. Tapi bisa aja nggak hilang kan? Kalau lagi berbunga-bunga, terus keluar kelihatan perbedaannya, pasti bunganya hilang bunganya pasti hilang. Tapi bukan berarti perasaannya hilang. Terus gimana dong? Tapi kan itu? Orang bingung dong kayak, loh kemarin banget tuh aku lagi sayang-sayangnya gitu ya, lagi berbunga-bunga banget ya. Kok sekarang tamannya udah nggak ada nih, jadi rumput liar semua nih, gimana nih gitu dong? Kan bingung. Nah sebetulnya di stage bermasalah itulah adalah ujian dimana apakah kalian benar-benar menginginkan satu sama lain dalam hidup kalian kan? Apakah warna ini mau kamu terima? Karena kan kita pernah pakai permisalan tuh, kamu tuh kuning gitu ya. Kemudian dia tuh ternyata biru. Apakah kalian mau menjadi hijau? Apakah kamu mau menerima dirimu berubah perlahan-lahan menjadi hijau?
PTW kuning plus biru hijau ya. Saya nggak tahu. Gue takutnya ini Cici ngomong apa sih gitu. Yaitu apakah kalian bisa memproyeksikan kehidupan kalian ke depannya itu kalian mau menjadi hijau gitu. Kalau enggak bubar. Kalau misalnya kayak gitu berarti harusnya idealnya orang itu pacaran ketika mereka itu udah tahu warna mereka masing-masing dong, warna diri mereka sendiri dan warna pasangannya. Kan jadi ketahuan tuh mana yang mereka suka dan mana yang mereka nggak suka kan. Kalau misalnya ada yang mereka nggak suka kan berarti fase bunga-bunganya itu hilang. Tapi belum tentu perasaan sayang dan cintanya itu hilang kan. Nah ketika perasaan cintanya itu masih ada, baru kita tahu, oh ini cocok untuk dijadikan pasangan. Benar gak sih? Apakah omonganmu benar? Benar. Apakah itu sering terjadi? Tidak. Oke, kenapa? Itu idealnya Hari, itu idealnya. Tapi tidak terjadi karena sulit sekali ya untuk ketika kamu berbunga-bunga terus kemudian kayak bisa melihat the possibility of doom in the future, ngerti gak sih? Kayak kamu tuh lagi jatuh cinta sama orang, kayak kamu bayangkan kayaknya orang ini gak cocok sama gue tuh gak bisa. Perasaannya tuh terlalu menguasai pikiran sehatnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, balik lagi tidak semua orang mengerti warnanya dia tuh apa. Tidak semua orang punya cukup self awareness untuk tahu warnanya dia tuh apa. Kalau misalnya dia udah tahu, ya dia bahkan tidak akan. Biasanya kalau dia udah tahu, dia akan ketemu sama orang yang tahu dan bisa tidak jadi masalah, ngerti gak sih? Justru karena dia udah tahu bahwa dia warnanya biru, oke, gue ngerti, gue mau jadi hijau. Itu biasanya malah nantinya meskipun dia ya kalau dia udah punya self awareness yang tinggi, kemungkinan dia akan menjalani kehidupan dengan lebih baik dong. Itu kan udah given gitu, almost given gitu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, kayak tadi aku bilang, butuh level kenyamanan tertentu untuk orang mau mengeluarkan warnanya. Oh, yang supaya kita bisa tahu bermasalah atau enggak ini harus tunggu level tertentu supaya kita bisa berani untuk menunjukkan warna ya. Karena kan ya buat kita juga, lu sama gue juga susah kali untuk kita bisa jujur sama orang, untuk kita bisa membuka warna kita tuh aslinya apa, kan kita pasti butuh waktu dan butuh level kenyamanan dan butuh trust yang sangat tinggi gitu untuk kemudian bisa apakah ini pertaruhan yang layak gitu kan untuk lu ngeluarin warna lu gitu. Nah ketika lu ngeluarin warna lu, ya udah disitulah lu cuma bisa tunggu resultnya gitu. Oke, berarti di fase 2 ini kan kita udah mulai tahu nih warna orang lain dan warna diri kita sendiri. Dan apakah ketika kita sudah mulai mengetahui warna orang lain, apakah masih ada perasaan cinta dan sayang ini? Apa bedanya dengan fase ketiga, komitmen? Apa bedanya dengan itu? Ketika terlalu sering terjadi masalah gitu ya. Ketika masalah tuh sudah bertubi-tubi dan kemudian kalian tahu bahwa kan itu kan perlahan-lahan ketika kamu kuning, kamu ketemu biru, balik lagi ke analogi tadi ya. Kan kamu perlahan-lahan kan jadi hijau ya Hari. Iya. Kuningnya tambah biru dikit gitu-gitu. Nah, kemudian kamu tuh melihat bahwa kayaknya gue bisa menerima hijau, gue sebagai yang hijau gitu. Gue kuning yang menghijau gitu, ngerti maksudnya. Ketika kamu menyadari bahwa orang ini adalah orang yang bisa gue terima untuk bareng-bareng mengubah gue jadi kuning yang menghijau, kamu akan pengen berkomitmen sama orang ini gitu. Karena hanya dia yang mau kamu terima. Untuk bisa, ngerti gak sih? Karena susah dong untuk kamu bisa membayangkan ada orang lain lagi yang mau kamu terima untuk menerima kuning menghijau ini loh, ngerti gak sih? Oke. Nah kayak gitu-gitu. Nanti misalnya kamu udah jadi kuning yang menghijau gitu ya, terus kamu ketemu sama merah gitu. Nah itu kan kamu mesti, kayak mati banget gitu loh. Mestinya jadi oranye menghijau itu kan mati banget ya, susah banget kan. Nah jadinya orang akhirnya mau berkomitmen karena mereka merasa bahwa kayaknya masa depan dengan warna ini adalah yang gue inginkan gitu. Dan gue siap untuk menjadi hijau ya. Iya pasti ada possibility itu kan. Apalagi dia biru gitu. Termasuk si biru ini kan juga memudar dong sebetulnya. Terus fase berkreasi. Nah fase berkreasi ini maksudnya gimana nih fase berkreasi? Berarti ini kan dua orang yang udah tahu kejelekannya masing-masing, udah bisa menerima itu dan mau berkomitmen untuk meleburkan diri mereka sendiri dan untuk menjadi satu. Apa nih fase berkreasi ini? Aku tuh sering banget mempertanyakan sama diriku sendiri ya. Kayak kita kan pernah bahas ya Hari, trust itu given atau earn gitu kan. Itu aja sampai sekarang kita masih ya silahkan brainstorming sendiri gitu kan. Kalian boleh punya pendapat sendiri lah gitu. Nah gue juga bertanya-tanya sama diri gue sendiri belakangan, is it commitment first or trust first gitu. Iya. Setelah gue baca penelitiannya Gottman Institute ya, itu salah satu, itu John and Julie Gottman, itu bagus banget. Kalian boleh sering baca-baca soal mereka lah. Mereka tuh riset pasangan dari umur 21 sampai 67 tahun, which is banyak banget dong dan luas gitu. Jadi kesimpulan dia tuh cukup firm gitu. Dia menyatakan bahwa komitmen dulu,
baru trust. Oh. Jadi harus dimulai dari kepala lo untuk memaksa diri lo berkomitmen gitu ya. Pada satu orang gue ya ini janji, gue janji sama diri gue sendiri untuk mengabdikan kehidupan gue sama orang ini gitu. Nah, baru kemudian tuh lo muncul trust pada diri lo sendiri bahwa lo akan mengerjakan apapun, kayak give it all gitu ya. Sama orang sana juga punya trust sama lo. Nah, ketika sudah ada dua orang yang mempercayai satu sama lain, kedua orang ini pasti ingin menciptakan sesuatu bersama-sama. Menciptakan apa itu? Apapun. Dia sebutnya sih kayak make the world a better place basically. Karena ketika lu mendapatkan orang yang percaya sama lu, kehidupan lu tuh jadi lebih baik hari. Lu jadi orang yang lebih bahagia. Dan ketika lu jadi orang yang lebih baik dan lebih bahagia, lu pingin membagikan itu ke orang. Ya kan, karena hurt people. Kalau happy people make people happy gitu kan. Nah, jadinya kalau lu merasa happy dan lu merasa it's a very big gift gitu ya untuk mendapatkan seorang yang bisa percaya sama lu dan mau komitmen sama lu untuk dalam hidup bersama-sama gitu. Lu pasti ingin mengerjakan sesuatu yang membuat orang tuh merasakan indahnya dicintai, indahnya menjalani kehidupan kayak gitu-gitu. So berkreasi itu basically kalian menjadi satu tim untuk menciptakan sesuatu bersama-sama. Either a new life gitu ya, punya anak gitu, other business gitu. Pokoknya sesuatu yang membuat kehidupan menjadi lebih baik gitu. Pertanyaannya, kalau misalnya orang udah ada di fase berkreasi, mereka masih ada kemungkinan putus atau cerai nggak nih? Melihat Melinda and Bill Gates bubar. Jadi gini, risetnya Gottman Institute itu tuh bilang bahwa kalau dulu orang itu patokannya pada 7 tahun pernikahan katanya. Oke. Jadi katanya setelah kalau kamu sudah bisa melewati 7 tahun pernikahan, katanya itu the possibility of you being separated or being divorced or get divorced itu very thin gitu ya. Tapi itu risetnya udah lama dan belakangan ini katanya sudah sering kali tidak terbukti gitu. Jadinya risetnya dia pun sekarang ini lebih banyak ke why people easily separate gitu-gitu. Jadinya apakah setelah melewati berkreasi itu apakah pasti akan selamanya bersama? Tentu tidak. Tapi ketika kalian menciptakan sesuatu bersama-sama, itulah kenapa kalau misalnya orang udah punya anak kan tentu akan lebih sulit ya untuk berpisah gitu loh. Karena kan lebih banyak yang dipertimbangkan dong. Karena kan kayak pertanggungjawabannya gimana gitu kan. Nah, kemudian mereka akan melihat lagi apakah benar-benar harus pisah. Kayaknya masih bisa diperbaiki nggak? Akan kayak gitu. Jadi ketika sudah menciptakan sesuatu bersama-sama, tentu kalian akan lebih menginginkan untuk kalau bisa jangan bubar gitu. Tapi apakah jaminan? Enggak. Tapi kalau balik lagi ke pernyataan temen gue ya, yang mereka bilang untuk mengenal seseorang itu akan membutuhkan waktu yang lama gitu dan membutuhkan effort. Makanya dia mau nyari yang serius-serius aja. Ada nggak sebenarnya time frame untuk berapa lama stages ini akan bertahan gitu? Jadi setiap stage itu berapa lama gitu ya? Benar. ada nggak timingnya? Sebetulnya tidak ada menurutku. Tapi ketika orang riset, itu tuh kan pasti kan orang nanya dong, kamu tuh udah berhubungan berapa lama, udah dalam relationship ini berapa lama, terus kemudian apa yang kamu rasakan di waktu segini. Nah kemudian dari data itu orang melihat secara objektif gitu ya, dari jarak jauh gitu, terus kemudian mereka bisa mengkategorikan loh, kok kebanyakan orang itu berbunga-bunga tuh di 6 bulan pertama ya, ngerti gak sih? 6 bulan kebanyakan pertama? Data, lama banget. Kebanyakan data tuh kayak gitu. 6 bulan pertama tuh kayak honeymoon stage gitu, kayak lu lagi wah-wahnya gitu sama orang kayak gitu. Terus juga setelah loh, kok kemudian orang tuh mulai muncul masalah ketika 6 bulan sampai 2 tahun ya. Nah, jadi sebetulnya apakah kalau ditanya, jadi ada nggak Ci waktu eksakta untuk kemudian menunjukkan bahwa oh ini udah 6 bulan nih, oke gue next stage gitu, kayak naik kelas gitu tuh. Itu tuh nggak ada, kayak gitu tuh nggak ada. Karena kan setiap orang perasaannya beda dan hubungannya kan berbeda-beda dan unik. Tapi kalau kalian pengen lihat datanya tuh ada data kuantitatifnya untuk menunjukkan bahwa rata-rata orang itu tuh akan mulai muncul bermasalah itu ketika mereka berhubungan lebih dari 6 bulan dan kurang dari 2 tahun. Dan orang mau berkomitmen itu ketika orang itu udah bisa menerima ya kekurangan dari pasangannya. Makanya kan sebetulnya banyak orang tua kan bilang, kamu udah kenal belum gitu kan? Udah berapa lama gitu dong. Pasti kan ditanya dulu. Kalau biasanya kalau orang tuh kayak toleransi tuh entah kenapa 2 tahun ya. Kayak udah 2 tahun. Oh ya udah lumayan ya gitu. Ngerti sih kayak ada pengertian sosial terhadap 2 tahun gitu, entah kenapa gitu. Begitu 3 tahun tuh kayak oh ya lumayan ya, 4 tahun. Oh udah lama banget ya gitu loh. Sih kayak ada kesepakatan bersama ya kayaknya gitu loh. LDR tuh bisa mempengaruhi periode waktunya gak sih? Wah, kalau LDR itu tuh susah ya. Apalagi dalam kasusku. Aku langsung lihat kasusku dong kalau gini. Benar. Karena kami tuh ada fase di mana 26 bulan kami gak ketemu ya. Itu kan pandemi ya. Sehingga pada saat itu tuh kan gini ya. Ketika terjadi suatu force majeure, itu tuh kan menjadi katalis untuk 2 hal kan. Apakah lu menginginkan orang ini atau lu sama sekali gak pingin gitu kan. Makanya ada banyak perceraian, ada banyak orang yang menikah. Lu sadar gak? Iya. Aneh kan?
Yap. Lo gak sadar ya? Waktu aku lihat datanya, Enggak. ini apa sih? Society ini aneh banget. Karena ketika banyak orang cerai, banyak banget orang yang nikah. Oke. Berarti kan aneh gitu. Nah karena sebetulnya memang ketika tamparannya besar, pasti efeknya besar. Nah pada saat itu, LDR itu apakah ngefek sama gua untuk kemudian di level-level itu? Ya tentu saja dong. Karena tamparannya udah tambah pandemi pada saat itu. Tapi kalau misalnya cuman LDR tanpa pandemi gitu ya, tentunya akan jauh lebih sulit untuk menentukan apakah gua ada di level yang mana gitu. Karena LDR sendiri kan complicated dan bermasalah ya. Jadi jangan-jangan kadang-kadang masalahnya tuh di jaraknya juga. Jadi bukan literally di warna yang keluar, ngerti gak sih? Ya tapi juga kalau misalnya jarak itu membuat warna itu keluar lebih cepat, ya tentu saja itu akan juga berpengaruh. So it's not the LDR itself, but what you are doing in your long distance gitu loh. Berarti bisa aja dalam 26 bulan itu lu udah masuk ke fase kedua atau ketiga gitu. Karena kan kalian berkomitmen untuk terus berhubungan kan selama 26 bulan itu sebelum ketemu kan? Sebelum ketemu lagi. Sebelum ketemu itu kan lagi udah pacaran kan? dulu. Yang perlu kalian, jadi gini Hari, belakangan tuh banyak yang nanya soal love bombing. Iya, oke. Ya kan kita sering mendapat pertanyaan soal itu. Aku minta Iya. maaf kalau aku tidak bisa menanggapi satu-satu ya. So, gue tuh kadang mikir ya Hari, gue kan baca ya love bombing itu apa, gue pelajarin gitu. Pertama gue tidak tahu kenapa itu begitu spesial sekarang. Karena itu hal yang biasa gak sih? Ya kayak berbunga-bunga, merasa segala sesuatu itu terasa baru. Terus kayaknya ini perasaan yang sangat bagus banget gitu, menyenangkan. Aku tuh kadang mikir ya, kenapa kok harus begitu takutnya pada love bombing sehingga kalian lupa untuk menikmati perasaan bahagia ketika ada orang yang datang dalam hidup kalian gitu. Kadang-kadang ya, gue kadang mikir gitu. Kenapa kok? Ya gue tahu sih sekarang karena ada labelnya membuat kita kemudian takut. Karena kan orang menjelaskan bahwa setelah love bombing itu nanti kemudian love dessert gitu ya, love desert. Jadi kayak Ya boleh muncul masalah. lu kebayang gak kenapa love bombing itu bermasalah? Gue jelasin dalam versi gue ya. Oke. Kayaknya orang tuh cuma tahu love bombing tapi kemudian cuma ngerti doang tapi nggak benar-benar nangkep kenapa itu bermasalah. Lu tahu kalau bombing kan? Kayak Hiroshima Nagasaki itu kalau dibom kan habis gitu ya. Nah tapi kan itu kan jelas ya Hari. Itu yang datang tuh bom. So you know it's a problem gitu. Tapi kalau yang datang love, lu bingung gak sih? Ini masalah apa bukan? Tahu gak? Gue tuh akhirnya mengerti kenapa orang tuh bingung pada love bombing gitu. Karena kayaknya ini tuh masalah. Tapi kok love? Kok gue seneng gitu. Takut perasaannya itu hilang. Nah iya karena habis dibom itu kan hilang semua gitu kan. Gitu kan. Gue akhirnya ngerti kenapa love bombing itu bermasalah. Tapi gini ya, gimana taunya sih itu love bombing atau bukan gitu loh. Gimana taunya ketika kita tuh begitu sibuk menikmati perasaan itu, ya memang kita pasti lupa diri ya, pasti kan lupa logika dan hilang segalanya gitu. Tapi itu adalah bagian terindah menjadi hidup manusia gitu loh Hari, menurutku ya. Ketika kita tidak pernah mengizinkan diri kita untuk lost in love gitu ya, ketika tidak pernah mengizinkan kita untuk benar-benar jatuh cinta sama seseorang, dan kemudian being hurt, terus kemudian recover, stronger gitu, kalian akan jadi orang yang kentang gitu loh. Untuk yang nggak tahu kentang kena tanggung ya, maksud gue, because you never love someone deeply, because you never get yourself hurt, because you're too scared to do anything gitu loh Hari. Wah, ini bener banget sih, romantis banget nih kata-katanya. Because you are too scared to love, because you're too scared to be loved. Why? Maksud gue, I'm not saying that it's not gonna hurt ya. Gue nggak tahu, gue nggak bisa menjamin dong. Nggak mungkin dong gue jamin, siapa gue gitu kan? Aneh kalau gue jamin. Nah tapi gini maksud gue, gimana taunya itu love bombing atau true gitu loh? Gimana taunya? Itu love bombing atau cuma love rudal gitu, nggak tahu ya istilahnya. Maksud gue gimana taunya? Kalau kalian tidak pernah mengizinkan kalian dicintai dan segala macamnya. Kalau kalian benar-benar tahu rasa dicintai, mengizinkan kalian dicintai, baru kalian tahu ketika ada orang yang mencintai kalian setengah-setengah, kalian tahu bahwa ini this is not love gitu loh. Nah, tapi kalau kalian aja nggak pernah benar-benar berani mengizinkan diri kalian untuk jatuh, merasakan ini tuh apa, mengerti ini tuh apa, kenapa begitu takut gitu? It's just it's just love. It's love loh, itu tuh love gitu. It's one of the most incredible thing for human being ya. Gitu. Takut karena bisa putus kan? Itu gak sih? Takut tersakiti kan? Iya. Iya, I know, but putus dan tersakiti lah lebih tepatnya. That's part of life Hari. Sometimes kita tuh lupa ya Hari bahwa you'll be okay. Walaupun putus. You're gonna be okay. Yeah, because you have loved someone, because you know what is love. Lu harus takut ketika lu nggak tahu rasanya cinta. Menurut gue jangan dibalik. Ketika orang ngebahas cinta terus lu nggak ngerti itu apa. Ketika orang ngomongin cinta, ketika mereka jatuh cinta, lu nggak ngerti itu rasanya gimana, tuh mesti takut menurut gue. Karena berarti lu belum benar-benar hidup gitu loh. Wow. You have one life, just live gitu loh maksud gue. Kayak lu masih, dan kebanyakan orang yang ngomongin ini masih muda soalnya. Kalau itu udah yang 40 tentu saja gue berpikir ya. Pasti mikir lagi. Gue mesti mikir 2 kali dong. Tapi kalau misalnya kalian masih di
terutama 18, 20 gitu ya. You're gonna be okay. Gue kadang-kadang kalau misalnya ngeliat banyak yang curhat ke kita ya kan, gue kadang ngomong ke lo diskusi gitu ya. Yeah. Sometimes jawabannya adalah you're gonna be okay. Kadang gue jawab gitu dong. You live. You're gonna be okay. It's love. Jangan sampai kita too scared to love hanya karena takut untuk tersakiti ya. Itu satu koin soalnya. You cannot get love without getting hurt. Okay. If you are not hurt, it's not love. Okay. It's one coin. So just leave it out. I mean like death, it's part of life. Gitu maksud gue. Kayak gimana lu mau hidup kalau gue gak mau mati lah. Gak bisa lu udah hidup gitu. Gak bisa. You sign up for both gitu. The thing is kalian harus ingat ya. Terlepas dari kalian mengizinkan diri kalian untuk dicintai atau tidak, kalian akan tersakiti loh. Okay. Hidup akan menyakiti dengan caranya sendiri karena hidup punya cara untuk membuat kita maju gitu. Adalah dengan pain. Yang akan kita bahas di minggu depan. Tapi kalau kalian udah merasakan rasa sakitnya, rasakan cintanya dong. Rasakan bahagianya dong. Oke, benar. Kenapa kok harus begitu takut pada love bombing? Ya gue ngerti ya bahwa mungkin dengan segala banyaknya knowledge, informasi gitu, sehingga kalian merasa kayak, wah ini yang dibilang love bombing. Berarti kalau gue udah tahu bahwa ini tuh salah gitu ya, terus gue masih mengizinkan gue dibombing dengan love, ini stupid. But man, love is stupid man. Yeah. Love is supposed to be stupid gitu loh. Kalau nggak stupid, ngapain gue podcast? Ya dong. Wow, kayaknya kata-katanya terlalu romantis hanya untuk mengingatkan kita untuk merasakan perasaan love itu sih. Untuk mengingatkan kita jangan takut untuk tersakiti hanya karena putus cinta, ya gak sih? Iya, masalahnya lu pasti sakit kok. Kehidupan tuh menyakiti gitu. So, let love reach you. Jangan menghindar. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir dari gue dan mungkin ini untuk mengklarifikasi juga pernyataan yang sering kita ucapin sebenarnya ketika kita ngebahas tentang relationship. Kan kita sering banget kan mengatakan bahwa karena sesungguhnya cinta itu bukan karena, tetapi meskipun. Coba deh Ci, bisa diceritakan sedikit gak? Karena banyak yang komentar di TikTok kita ataupun di YouTube kita, itu gue sering menjawab hal yang sama, tapi mereka itu mungkin kadang gak nangkep tuh poinnya. Maksudnya apa gitu ya? Benar. Coba deh Ci. Ada satu istilah yang dari dulu aku suka ya. I love you because I thought you were perfect, and then I know you are imperfect and I love you even more gitu. Iya, ini juga sering banget. Itu juga aku juga sering dengar gitu. Tapi gini, soalnya mudah sekali untuk menyukai orang yang kita anggap sempurna ya. Oh iya. Menyukai orang yang ganteng, menyukai orang yang cantik, menyukai orang yang pintar, terkenal, diingat semua orang gitu. Benar. Karena kan tuh sisi yang bright, sisi yang indah, terang dan menyenangkan karena manusia itu kan selalu mengejar light ya. Kalian menyadari gak sih kehidupan tuh terlalu dark sehingga manusia tuh begitu obsesi terhadap sesuatu yang terang. Sehingga segala yang lagi naik, lagi terang, lagi bright gitu kita pasti kayak mengejar itu gitu loh. Nah itu kan sifat manusia gitu. But we know when someone showed the light gitu, we know they are surrounded by darkness gitu kan sebetulnya. Nah yang sebetulnya ketika aku berhubungan sama orang yang aku tunggu itu adalah apakah sisi darknya tuh aku bisa terima. Oh, oke. Iya dong, karena kan udah pasti ada, nggak mungkin dong. Iya. Manusia siapa kagak ada kan yang terang doang gitu kan. Nah ketika sisi darknya tuh kelihatan, and I accept that gitu ya, kayak kayak gini lagi orangnya, udahlah gitu. Ya, dari hati ya tadi. Kemudian gue ngeliat terus kok ternyata kayak gini ya, kok ternyata kayak gitu kayak gini ya, kok ternyata nggak sesuai sama semua yang aku bayangkan tentang apa yang dia di awal gitu. Terus kemudian yang aku rasakan adalah kok gue bisa terima ya. Nah ini hari lagi tahu di perasaan ini di BTW. Jangan. Oh iya oke. Gue aja lah. Gue terima semua konsekuensinya ini. Jadi gue ngomong pokoknya ketika yang muncul itu adalah gue udah ngelihat dari sisi semua yang tidak menyenangkan yang orang lain nggak tahu, yang gue juga nggak suka sebetulnya gitu ya. Gue nggak suka itu sebetulnya, tapi gue bisa terima. Dan gue mau bersama-sama untuk mencari kehidupan yang lebih baik bersama-sama gitu. Karena gue juga merasa punya sisi dark gitu ya, yang ternyata dia bisa terima gitu. Somehow ya. Kalian tuh akan merasakan sesuatu yang sangat aneh ketika kalian tuh merasa menerima ketidaksempurnaan seseorang. Kalian tuh akan merasa kalian sangat dewasa, tak tahu ya. Kalian akan merasa sangat dewasa. Ketika kalian diterima, kalian tuh merasa dicintai betul. Tuh kalian merasa bahagia. Tapi ketika kalian menerima bahwa seseorang itu tidak ada yang sempurna, ketika realization itu apa hari? Kesadaran itu. Ketika kesadaran itu masuk ke kepala kalian sebagai sebuah pengetahuan yang membuka kepala kalian dan melihat dunia dengan cara berbeda, kalian tuh merasa dewasa banget. Kayak
oh ini ya yang orang bilang gak ada yang sempurna gitu. Mhm. Dan kalian menerima itu sebagai bagian dari kehidupan yang harus kalian jalani. Dan bahkan kalian merasa lebih hidup karena orang itu gak sempurna. That's love. Berarti dua orang hanya bisa lanjut ke stage berikutnya dari suatu hubungan adalah ketika mereka sudah bisa menerima imperfections dari pasangannya dan berkomitmen untuk melanjutkan kehidupan hanya dengan orang itu dan bisa punya relationship goals bersama untuk membuat mereka dan dunia menjadi lebih baik. Itu adalah cinta yang ideal. Wah, jangan pakai ideal. Itulah cinta yang membahagiakan. Itu adalah cinta yang membahagiakan. Dan satu hal yang kadang-kadang Pak, jadi kan gini ya, tadi kan Hari bilang bahwa ketika kita menerima imperfection gitu kan, itu kan kita menerima bahwa kehidupan tuh gelap ya, tidak sempurna, tidak terang gitu. Untuk memastikan bahwa cinta itu adalah sesuatu yang membuat kegelapan itu tidak memakan terang gitu ya. Aku kan selalu bilang go play, go date, let the passion burn gitu. Jadi karena manusia tuh sangat mudah terdistraksi, kemudian kita gampang take someone for granted gitu kan, apalagi ketika kita merasa dia udah terima gua. Nah itu kan kadang-kadang kita langsung lupa diri gitu. Kita lupa diri, lupa pasangan. Memang ya kita bisa melanjutkan kehidupan dan berkreasi gitu. Tapi dalam proses berkreasi itu kan kadang-kadang kita get away ya, kayak carried away gitu. Nah jangan lupa untuk tetap harus go dating, go date lah. Tetap harus make time together gitu. Ini sama kayak ketika umur pacaran kalian udah lama banget dan ketika percikan-percikan cinta kalian udah mulai meredup, carilah percikan yang baru, bukan orang yang baru. Bener gak sih? Bener. Kalian kalau ke restoran kalian udah gak akan lagi ngomongin soal itu, tapi kalian kritik soal makanan lama-lama tuh gak sih kayak gue. Gue kritik soal tahu goreng loh. Ya ampun. Ya karena tapi itulah karena kami tahu bahwa ini harus dilakukan untuk karena pasti ada sesuatu yang terlupakan seiring kita bergerak dan sibuk lah. Yes, dan itu adalah 4 stages in relationship dari CVV yang semuanya pasti kita akan melewati fase itu dalam setiap hubungan. Dan kapan kita mau putus, kapan kita mau mulai start dating, itu tergantung kebijaksanaan kita lah ya. Dan siap untuk menerima konsekuensi di setiap stages relationshipnya itu. Dan mungkin buat teman-teman gue yang mungkin bakal denger ini, yang kalian mengeluh karena susahnya untuk mengenal orang baru karena membutuhkan waktu yang lama, ya memang ada benar fase-fase yang harus kalian lewati untuk kalian benar-benar bisa ada di suatu relationship yang baik. Dan it takes time, effort, dan everything. Sacrifice. Courage juga. Yes. Dan mungkin itu aja buat episode hari ini tentang relationship lagi. Dan sampai jumpa lagi di episode lain di minggu depan. And until next time, bye-bye. Bye-bye.